Baik, apakah materi saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang ini ya, sudah siang. Mudah-mudahan masih pada semangat, belum lapar. Semangat pagi. Ya. Saya akan memberikan tanggapan atas Mercer, ya, riset dari Mercer dan CFA Institute, kemudian juga paparan dari CFA regional ya dari India, kemudian dari para panelis. Ada pilar 0, pilar 1, pilar 2, dan pilar 3. Nah, saya mewakili dari pilar 4. Isinya kira-kira dukungan finansial maupun non-finansial yang berada di luar sistem pensiun. Nah, apa artinya ini? Di luar sistem pensiun artinya lebih fokus kepada diri kita sendiri. Jadi kita harus mengandalkan diri kita ya supaya mempunyai keluarga yang mandiri secara keuangan dan juga nanti bisa mandiri dalam masa pensiun. Nah, dari polling tadi cukup menggembirakan ya bahwa sekitar 70% kira-kira siap pensiun lah, 30% mungkin belum ya. Kemudian barangkali yang belum ini karena masih muda. Kalau saya lihat di sini tentunya edukasi ya biasa ikut webinar ya. Barangkali karena masih muda saja maka persentase yang belum siap pensiun mungkin cukup banyak. Nah, bagaimana kita kemudian memiliki saya pakai petunjuk laser dulu ya, memiliki keluarga yang mandiri secara finansial. Nah, ini kita harus lihat ya bahwa kita harus belajar dari banyak orang ya, belajar dari financial advisor misalnya mengenai pengelolaan keuangan keluarga, bisa belajar dari ahlinya investasi dari komunitas CFA, bisa belajar juga dari industri wealth management karena ini adalah orang-orang anggota masyarakat yang rezekinya mungkin lebih ya atau berlebih sehingga selain rezeki barangkali mereka juga memang mempunyai metodologi, mempunyai cara-cara praktek di dalam mengelola keuangan ya sehingga mereka bisa seperti sekarang ini ya. Ini biasanya dibantu oleh priority banking atau private banking. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian tanggapan saya atas pemaparan dari panelis-panelis sebelumnya adalah kita ranking ketiga 2 ya, walaupun ini jauh di bawah Malaysia dan Singapura, tetapi disebutkan ini di atas Korea Selatan, Jepang, Cina, dan India. Jadi ini dari sisi optimis lah ya, kita lumayan begitu ya. Dan juga tentu saja ada beberapa catatan dari saya ketika bertemu dengan masyarakat. Jadi saya ini pilar membawakan pilar keempat berarti juga mewakili Bapak Ibu dan teman-teman semua ya di dalam menyiapkan pensiun secara mandiri. Nah, ada beberapa kekhawatiran ini ya, misalnya mengenai SJSN. Nah, saya masukkan BPJS Kesehatan di sini karena asuransi kesehatan di masa pensiun itu kalau lewat perusahaan asuransi swasta preminya akan besar sekali ya. Mungkin harus siap term life dari awal sampai akhirnya bisa dipakai di masa pensiun. Nah, kita juga tahu ada kekurangan ya atau ini biayanya besar sekali di BPJS Kesehatan sehingga kita itu harus menjaga BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan supaya sustainable. Jangan sampai nanti di tengah jalan misalnya BPJS Kesehatan kekurangan dana ya, karena tersedot banyak sekali uangnya ke sana. Jadi dengan menyempurnakan SJSN sebagai salah satu pilar sistem pensiun Indonesia, semoga ranking indeks akan naik, itu artinya kita semuanya ini, para pensiunan nantinya, atau sekarang mungkin sudah ada yang pensiun juga, bisa menikmati masa pensiunnya dengan nyaman. Dan kita juga khawatir nih sebagai
anggota masyarakat ya, karena adanya pandemi COVID-19 ini kita tahu dana pemerintah tersedot banyak ke sana ya, untuk bermacam-macam, selain vaksin juga membantu pengobatan orang yang sakit dan lain-lain, sehingga dananya terbatas. Sehingga tadi seperti diceritakan oleh panel sebelumnya bahwa misalnya ada kasus di Jiwasraya yang kemudian pemerintahnya tidak bisa menanggung 100%. Coba bayangkan rata-rata uang pensiun bulanannya bisa turun lebih dari 50%. Ada yang uang pensiun bulanan 1.000.000 itu menjadi 500.000. Ada yang 600.000 hanya mendapat 300.000. Nah ini kan sesuatu yang jangan sampai terjadi di masa depan. Sehingga kita memang harus mandiri secara keuangan dan mandiri di dalam masa pensiun kita. Kemudian dari India ya, disebutkan banyak sektor informal. Di sini di BPJS TK ada istilah BPU, bukan penerima upah. Nah, kita memang harus lihat bukan penerima upah itu bisa levelnya tidak punya pegawai, bisa juga punya pegawai ya, sehingga kita harus lihat kemampuan di dalam mengiur ya, membayar iuran. Nah, di sektor informal atau BPU ini memang agak unik. Ya, kita kalau kita lihat bulanannya barangkali itu fluktuatif ya, naik turun. Tetapi dalam kalau kita lihat arus kas tahunan barangkali mereka mampu ya. Tetapi sektor informal ini sebetulnya kalau bisa mempertahankan usahanya sampai masa pensiun, sebetulnya tidak perlu pensiun ya, maksudnya tidak perlu dana pensiun. Tetapi kan kita nggak tahu masa depannya seperti apa. Jangan-jangan di tengah jalan kemudian ada masalah atau masalah kesehatan. Untungnya sudah ada BPJS Kesehatan. Jadi saya masukkan BPJS Kesehatan ini sebagai instrumen untuk pensiun yang bagus sekali. Kemudian tadi sudah diceritakan mengenai populasi ya. Di sini juga ada data mengenai tipe-tipe penduduk kita. Yang perlu kita perhatikan adalah menurut research, tapi ini perlu dilihat ya, sekarang ini seperti apa ya, karena ada pandemi ini ya, usia harapan hidup rata-rata di Indonesia itu 73,4 tahun. Kemudian usia harapan sehat, jadi masih sehat sampai tua, sampai umur 62. Nah, setelah itu sakit-sakitan ya, sampai umur 73,4 rata-rata ya. Jadi kita ya harus menyadari ya bahwa hidup sehat itu penting sekali. Bayangkan kalau sakitnya ini mulai umur 50 misalnya, sampai 73 lama sekali kita menderita ya. Dan juga itu menghabiskan uang pensiun kita. Ya, jadi mesti hati-hati menjaga kesehatan. Kemudian sering disebut ada bonus demografi. Usia produktif 70,72% menurut sensus penduduk 2020. Nah, tetapi selain yang dari sisi peluang ya, opportunity ya, semangat yang positif ini ya, tetapi juga kita mesti memperhatikan risikonya juga, bahwa sekarang ini ada masalah ekonomi karena pandemi, dan juga ada masalah disrupsi digital, misalnya ada fintech, ada digital banking, ada e-commerce ya, ada pinjol ya dan lain-lain, yang itu mungkin berdampak kepada usia produktif, banyak yang kemudian terkena PHK misalnya. Nah, hal ini kalau terjadi maka aset liability gap, jadi di dana-dana pensiun itu bisa kemudian bermasalah ya, karena asetnya turun karena masalah pandemi, investasi dan lain-lain, dan kemudian utangnya tetap ya. Kemudian yang usia produktif tidak bisa mengiur untuk menyokong para pensiunan sekarang. Sehingga kita mesti sadar ini, saya sih khawatir sekali ini ya. Jadi kita harus cari solusinya nih, bagaimana kita kemudian balik lagi tadi harus menjadi keluarga yang keuangannya mandiri ya, atau mandiri secara finansial. Dan dari panel sebelumnya banyak menceritakan mengenai lembaga persiapan pensiun. Ini data-data saya ambil dari internet, data yang lebih valid ya tentu saja dari para panel sebelumnya ya.
Tetapi hal ini yang perlu saya garis bawahi bahwa minimnya keikutsertaan di dalam lembaga pensiun tentu saja karena tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, kemudian kurangnya sosialisasi dan literasi keuangan keluarga. Dan Bapak Ibu teman-teman bisa bayangkan sampai saat ini masih banyak keluarga yang terkena investasi bodong. Itu masih ada walaupun sudah berkali-kali ya masuk koran, masuk TV. Nah, itu masih ada kena juga. Kadang-kadang memang ada sifat-sifat manusia itu yang pengen cepat kaya gitu ya. Tapi biasanya high risk, high return ya kalau kita memakai hal-hal yang nggak jelas itu kan risikonya tinggi ya. Jadi mestinya kalau melihat seperti itu mendingan jangan ya. Dan literasi keuangan yang lain misalnya investasi dari komunitas CFA tadi, dari wealth management atau dari financial advisor ya ini bisa membantu kita semua di dalam menyiapkan masa pensiun. Kemudian juga kinerja investasi yang kurang baik sehingga membuat rugi atau hasil investasi rendah. Biasanya masyarakat jadi kapok. Kadang-kadang juga karena kesalahan sendiri ya, karena mestinya itu investasi, jangan trading. Karena banyak kan orang pensiun malah trading ya, trading falas, trading saham ya. Sekarang trading cryptocurrency, waduh, apa namanya, sangat berisiko ya, karena itu membutuhkan pengetahuan dan memang risikonya tinggi. Kemudian juga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga investasi. Kita tahu misalnya banyak manajer investasi yang bermasalah ya. Kemudian kurangnya jaminan pemerintah tadi ya, jika terjadi one prestasi di lembaga investasi, misalnya asuransi, misalnya di Jiwasraya dan Bumi Putra juga tadi ya. Jadi bisa hilang uangnya atau berkurang banyak sekali. Nah, permasalahan di dalam praktek persiapan pensiun di masyarakat kira-kira seperti ini ya. Jadi sebetulnya aspek kehidupan di masa pensiun itu tidak hanya keuangan, juga masalah kesehatan, masalah aktivitas di masa pensiun dan lain-lain. Kalau dari sisi keuangan, kita tahu kita harus mengumpulkan aset ya. Dan aset itu bisa saja salah satunya di PLK, di PPK ya, anuitas dan lain-lain. Dan anuitas itu mestinya bisa di sini dipakai di sini ya. Jadi sudah ada uang pensiun bulanan, kemudian ada deposito ya, ada hasil kerja, hasil usaha, hasil investasi mungkin dari keluarga juga. Nah, ini ingat-ingat bahwa masa pensiun kalau misalnya kita pensiun umur 55 sampai 75 itu 20 tahun. Bayangkan 20 tahun menggunakan aset kita. Itu nggak gampang ya karena kita juga sudah menua begitu, keterampilan kita juga sudah turun. Nah, kemudian yang penting di dalam masa pensiun itu kita memiliki rumah. Ya, jadi sejak muda ya walaupun sekarang orang suka sewa atau tinggal di apartemen, tetapi landed house ya itu bagus karena nilai tanahnya naik terus ya. Sehingga itu aman minimal di masa pensiun kita punya rumah ya, kemudian ada asuransi kesehatan. Minimal kemudian ada BPJS Kesehatan. Nah, kalau misalnya lihat tadi, sebagian Bapak 1,5 menit lagi ya Pak. Oh ya, siap pensiun. Nah ini kita lihat tidak semuanya itu siap pensiun. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah ini juga masalah-masalah di persiapan pensiun ya. Jadi bisa sakit kritis, ada perceraian. Nah ini akan mengurangi nilai pensiun kita, apalagi pandemi sekarang ini kekayaan masyarakat akan turun ya. Kita harus bisa juga lihat kebutuhan dan keinginan. Nah, dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan sistem pensiun di Indonesia, pertama implementasi SDSN seperti yang dituliskan, ya finansial dan non finansial. Ya, kemudian undang-undang dan pemerintah mewajibkan kepada pemberi kerja untuk melakukan beberapa hal ini. Jadi kalau misalnya sudah ada di undang-undang atau peraturan pemerintah, mungkin perlu enforcement-nya seperti apa, sehingga masyarakat bisa membangun keluarga yang mandiri secara keuangan. Kemudian fasilitas pajak mungkin lebih banyak lagi ya, karena investasi itu sulit sekarang, suku bunga turun terus, sulit mendapatkan return yang cukup tinggi dan aman. Ya.
Kemudian di fasilitasnya pembentukan lembaga penjamin anuitas seperti LPS di perbankan. Ya, jadi kalau ada kasus seperti Jiwasraya, itu ada penjaminnya selain pemerintah. Ya, jadi pemerintah bisa menggunakan penjaminnya untuk sistem penjaminannya. Kemudian di fasilitasnya pertambahan jumlah penyedia anuitas. Ya. Kalau kita lihat di websitenya ADPI misalnya, yang tertulis di situ nomor 1 Jiwasraya, nomor 2 Bumi Putra, dan yang lain-lain itu kecil-kecil ya. Jadi memang kecil sedikit sekali penyedia anuitas karena ini seperti menyediakan manfaat pasti ya, yang itu banyak ditinggalkan. Sekarang banyak iuran pasti sehingga yang menyediakan manfaat pasti udah sedikit. Kemudian di fasilitasnya pembentukan lembaga-lembaga keuangan penyedia reverse mortgage. Tadi saya bilang kita perlu rumah. Nah, rumah ini ketika pensiun itu bisa dijual dan pembelinya mencicil. Pembelinya adalah lembaga keuangan sehingga kita masih tinggal di rumah itu tetangganya sama, tetapi tiap bulan mendapatkan uang pensiun. Kira-kira seperti itu. Ini belum ada di Indonesia. Ada di Amerika, di negara maju ya. Kemudian pembangunan rumah pensiun dan rumah jompo. Tidak hanya rumah jompo, itu konotasinya kadang-kadang agak negatif ya. Rumah pensiunan mungkin lebih fun ya, dan juga lebih mudah merencanakan uang untuk tiap bulannya karena sudah ada klinik di situ, sudah ada makan dan lain-lain. Saya kira itu. Jadi terima kasih Pak Ronald ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi kita perlu menjadi keluarga yang mandiri secara finansial. Terima kasih.